Silakan dulu, mungkin ada tanggapan apakah arahan dari Pak Asisten yang sudah berada di tengah-tengah kita terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dalam mengintegrasikan program-programnya dengan TPAKD provinsi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PJK Lampung, Pak Ata, Pak Ajay, dan rekan-rekan dari kabupaten kota, dari tim percepatan akses keuangan daerah. Pertama mungkin saya mengapresiasi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian dari PAKD yang tadi sudah mempresentasikan apa saja yang sudah dilakukan, meskipun mungkin masih banyak hal yang harus kita sempurnakan. Kita terus melakukan koordinasi, pertemuan dalam rangka kita juga saling memberikan masukan, mensupport untuk bisa lebih optimal. Dan kita tentunya pemerintah menunggu juga nih kabupaten yang lain, karena dari waktu ke waktu hanya kabupaten dan kota ini saja 45 ya, 4 ya. Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Waikana. Nah yang lain masih kita tunggu. Sementara kita sebenarnya berharap semuanya bisa berjalan bersama. Kita sadari bahwa TPAKD ini hadir atas dasar keterbatasan masyarakat dalam mengakses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Ya, kita juga sudah sepakat bahwa kita berharap pada tahun 2019 ini target dari keuangan inklusif kita bisa 75%. Hanya saja memang saya tadi tanya Pak Indra, adakah hasil survei tahunannya dari tahun 2016 sebesar 67 ya, 67,8%, kemudian target kita 75%. Nah mudah-mudahan saja dengan upaya yang sudah kita lakukan ini, target ini bisa tercapai. Bahkan harapan kita bisa terlampaui tahun 2019, mungkin nanti akan ada survei lagi untuk menentukan capaian ini. Nah, kita berupaya keras dalam rapat-rapat kita terdahulu juga kita mencoba mengecek sasaran-sasaran. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sasaran kita adalah pada golongan ekonomi lemah. Ada beberapa sasaran saya kira catatan kita yang sudah kita bahas itu. Pertama, sasaran kita adalah masyarakat berpendapatan rendah. Karena masyarakat berpendapatan rendah ini mungkin aksesnya terhadap lembaga keuangan, jasa keuangan ini sangat kecil. UMKM, saya kira ini juga jadi intinya dari semua yang disampaikan tadi, sebagian besar itu melibatkan UMKM. Kemudian masyarakat lintas kelompok, pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat di daerah tertinggal, ya, terpencil, pulau-pulau terluar. Kemudian juga ada yang mungkin perlu juga kita tingkatkan aksesnya, yaitu kelompok pelajar, ya, mahasiswa. Tapi mahasiswa saya kira di kota sudah banyak masuk atau bisa mengakses lembaga keuangan. Nah ini jadi perhatian kita, katanya mungkin saya mengharapkan dengan dorongan kita kepada teman-teman di kabupaten yang lain yang saya kira juga hadir di sini untuk segera juga kita bisa evaluasi bagaimana kerja